Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wahyuni 10 dari BK1. Kali ini saya akan membahas tentang materi logika dan algoritma. Yang sebelumnya yaitu subscribe, like, comment, jangan lupa share. Oke. Yang pertama yaitu sejarah algoritma. Asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabalah sekitar tahun 825 Masehi. Oke, selanjutnya yaitu definisi algoritma. Definisi algoritma urutan langkah yang memecahkan masalah, urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Itu urutan langkah logis, berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Oke, selanjutnya yaitu alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan pada algoritma tersebut. Oke, selanjutnya yaitu algoritma dalam kehidupan. Algoritma dalam kehidupan seperti bahan-bahan pokok makanan atau tentang alat rumah tangga. Selanjutnya yaitu definisi algoritma 2. Dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dapat menyelesaikan berbagai masalah programan, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancangkan baik, maka proses programan akan menjadi salah, rusak, atau lambat dan tidak efisien. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah, yaitu algoritma, programan, dan program. Yang selanjutnya sifat-sifat algoritma. Aspek penting algoritma. Finiti algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua itu definite, yaitu setiap langkah definisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan atau ambigu. Yang ketiga yaitu input, sebuah algoritma memiliki satu atau lebih yang sebelum dijalankan. Yang kelima itu output, algoritma memiliki satu atau lebih dari satu yang tergantung pada input. Selanjutnya itu efektif, setiap algoritma diharapkan bersifat efektif. Habis itu notasi algoritma, yaitu penulisan algoritma tidak tergantung pada spesifikasi bahasa program dan komputer yang mengeksekusinya. Yang itu selanjutnya notasi algoritma bukan notasi bahasa program, tetapi dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa program. Selanjutnya yaitu suatu algoritma yang terbaik atau the best. Suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna, efektif dalam waktu yang relatif singkat, penggunaan memori relatif sedikit, efisiensi dengan langkah yang hingga dan prosedurnya akhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi. Oke, selanjutnya contoh sebuah prosedur yang akan mengirimkan surat kepada teman, yaitu tulis surat pada secari kertas surat, ambil sampul surat atau amplop, masukkan surat ke dalam amplop, tutup amplop surat dengan lem pelekat. Habis itu selanjutnya menggunakan natural language atau bahasa natural. Itu bab pertama menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris Indonesia. Selanjutnya menggunakan flowchart karena alur algoritma dapat dilihat secara visual, tetapi repot pembuatannya jika algoritma panjang. Selanjutnya menggunakan process. Process itu sudah dekat dengan bahasa program, tetapi sulit mengerti oleh orang yang belum tahu programnya. Oke, selanjutnya kita kembali ke logika ya, logika. Oke, sebelumnya saya akan lanjutkan lagi. Yang jenis-jenis dan pengertian flowchart akan saya jelaskan. Pertama itu pengertian flowchart atau bagan alir adalah bagan atau shorts yang menunjukkan air flow di dalam program atau prosedur tersebut secara logika. Bagian air flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenisnya yaitu bagan air system,
bagan alir dokumen, bagan alir sistematik, bagan alir program, dan bagan alir sistem proses. Oke, selanjutnya simbol-simbolnya forge atau bagan alir. Ini ya lumayan susah juga. Yang pertama itu flow direction symbol, yaitu panah kiri kanan atas bawah. Udah itu simbol contour itu bulat. Habis itu approaching symbol itu persegi panjang. Simbol decision itu seperti belah ketupat. Oke. Yang simbol input output itu jenjang. Yang selanjutnya yang